mahasiswa NIM 213121018 dari Prodi PBA 2A UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini kita akan belajar bersama tentang ilmu nahwu ismi. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang al-anwa'al asma. Isim berdasarkan asal-usulnya dibagi menjadi dua, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid adalah isim yang tidak diketahui asal-usul katanya. Isim yang tidak diketahui asal usulnya. Contohnya seperti kata babun, yang artinya pintu. Nah, kata babun ini tidak ada asal usul katanya. Jadi dari sananya sudah babun itu. Contohnya lagi qalamun, yang artinya pena. Nah, kata qalamun ini juga tidak memiliki turunan kata. Contohnya lagi adalah qamarun, yang artinya bulan. Jadi secara sederhana isim jamid itu isim yang tidak ada asal usulnya atau dari sananya sudah seperti ini. Kemudian kalau isim mushtaq adalah isim yang diketahui asal usulnya. Atau isim yang punya turunan kata. Misalnya kata kitabun, kitabun. Nah, kata kitabun ini punya asal usul kata, yaitu dari kata kataba. Kitabun yang artinya buku berasal dari kata atau asal usulnya dari kata kataba yang artinya telah menulis. Contohnya lagi, contoh isim mushtaq adalah masjidun. Nah, masjidun ini punya asal usul kata
dari sajadah yang artinya sujud. Contohnya lagi, madrasatun yang artinya tempat sekolah atau tempat belajar. Sekolah atau tempat belajar. Nah, madrasatun yang artinya tempat belajar atau sekolah ini berasal dari kata darosa yang artinya telah belajar. Jadi isim mushtaq adalah isim yang diketahui asal usulnya atau isim yang mempunyai turunan kata. Fungsi dari mengetahui isim jamid atau mushtaq adalah yang pertama, kita saat mencari arti katanya di dalam kamus, kalau isim jamid kita dapat menemukan langsung tanpa mengetahui asal usul katanya. Misalnya kata babun. Nah, kata babun ini bisa kita langsung cari di kamus pada huruf ba. Sedangkan kalau yang isim mushtaq, kalau kita mau mencari arti kata masjidun, kita harus mengetahui asal usul katanya terlebih dahulu. Jadi kita tidak akan menemukan arti kata masjidun dalam kamus yang awalnya huruf mim. Tapi kita harus mengetahui asal usul katanya, yaitu sajadah, sehingga kita baru bisa mengetahui artinya setelah menemukan asal usul katanya. Materi yang selanjutnya adalah isim berdasarkan keumumannya dan kekhususannya. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu isim ma'rifah dan isim nakiroh. Apa itu isim ma'rifah dan apa itu isim nakiroh? Isim ma'rifah adalah isim yang sudah ditentukan objeknya. Sedangkan isim nakiroh adalah isim yang belum ditentukan objeknya. Nah, sederhananya, isim ma'rifah itu isim yang sudah khusus. Kalau isim nakirah itu isim yang masih umum. Contohnya, hadza kitabun zaidun. Nah, kalau yang nakirah contohnya hadza kitabu zaidun.
ini bukunya Zaid. Nah, bukunya ini sudah jelas miliknya Zaid. Sedangkan kalau nakiroh itu hadza kitabun, ini buku. Nah, buku ini belum jelas miliknya siapa dan ini buku apa. Jadi belum tahu ini itu buku milik siapa dan buku apakah buku bahasa Arab atau buku matematika. Jadi buku di sini itu masih bersifat umum. Nah, cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya, kalau isim ma'rifah itu memiliki 6 jenis kata yang termasuk dalam isim ma'rifah. Yang pertama adalah dhamir. Dhamir itu atau kata ganti. Kata ganti itu seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, dhamir ini jumlahnya ada 14. Kemudian jenis kata yang termasuk ma'rifah yang selanjutnya adalah isim alam. Isim alam itu semua yang termasuk nama-nama dan juga yang termasuk tempat. Seperti contohnya Nabila, kemudian Zaidah, kemudian kalau tempat itu seperti Jakarta, Madinah. Nah, itu termasuk isim alam. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada hadza, hadhihi, zalika, tilka, dan lain-lain. Kemudian yang keempat di sini ya. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah atau kata sambung seperti allazi, allati, allazi, allazina, allatina, allazani, dan allati. Kemudian yang kelima ya alif lam. Dan yang keenam adalah idhofah. Idhofah di sini yang dimaksud adalah menyandarkan isim yang ini, idhomir, isim alam, isim isyarah, isim ma'rifah, dan alif lam. Contohnya seperti kata kitabun. Kata kitabun kalau diidhofahkan dengan domir atau disandarkan dengan domir atau disandarkan pada domir
domir, misalnya domir ana, maka menjadi kata kitabun menjadi kitabi. Ini contohnya. Kemudian yang isim alam, jika diidhofahkan dari kata kitabun, maka itu harus ditambahi dengan nama. Misalnya kitabu Zaidun, bukunya Zaid, seperti itu. Kemudian yang isim isyarah, contohnya ummu hadhil mar'atu, artinya ibunya anak perempuan itu. Hadhihi di sini isim isyarahnya. Kemudian yang isim ma'rifah jika diidhofahkan, contohnya di sini. Isim ma'rifah kan kata sambung. Nah, kata sambungnya ini artinya bukunya orang yang berdiri itu baru. Nah, ini kata sambungnya. Kemudian yang contoh yang alif lam, kitabu, maka menjadi al-kitabu. Nah, sedangkan isim nakirah itu kebalikannya dari isim ma'rifah. Jadi isim nakirah itu selain jenis ini, jenis domir, isim alam, isim isyarah, isim ma'rifah, dan selain yang ada alif lamnya dan tidak diidhofahkan. Contohnya kitabun. Nah, ini termasuk nakirah. Kalau sudah diidhofahkan dengan domir atau diidhofahkan dengan isim alam menjadi seperti ini, maka sudah menjadi isim ma'rifah. Seperti itu. Kesimpulannya, isim ma'rifah itu isim yang sudah ditentukan objeknya atau isim yang khusus. Seperti ini, kitabi, bukuku. Jadi sudah jelas ini buku milik saya, milikku. Kemudian pada isim alam, kitabu Zaidun, buku Zaid. Jadi bukunya ini sudah jelas, bukunya ini milik Zaid. Nah, kalau isim nakirah itu belum jelas bukunya ini milik siapa, buku ini buku apa. Buku ini jadinya masih bersifat umum. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.